Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bandung Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee bersama Saya Samsinar dari SMPN 2 Padalarang. Saya Winda Nur Ayaniah dari SMP Marga Utama Padalarang. Saya Haris Sulaiman dari SMK Negeri 4 Padalarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Apa kabar, Bu? alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana? Apa kabar? Alhamdulillah juga baik, sehat, Bu. Nah, Bu Win, saya dengar ya nanti sore Bu Winda akan melaksanakan coaching bersama dengan Pak Haris ya. Betul Ibu, benar-benar. Nah, oke, jadi sebelum kita melaksanakan sesi coaching, ada yang perlu kita harus diskusikan ya. Yang pertama dari rubrik penilaian ya. Rubrik penilaian yaitu nanti ada yang harus kita kembangkan dalam seksi coaching itu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam seksi coaching ini yang dinilai adalah dilaksanakan apa tidak, atau yang kedua sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Adapun prinsip coaching adalah yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching. Nah, baik, boleh saya bertanya? Boleh Ibu. Bangga. Oke. Nah, dalam seksi coaching nanti bersama dengan Pak Haris, kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan? Mungkin untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, pertama mendengarkan dengan aktif ya Bu, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Gitu. Oh gitu. Jadi yang kompetensi coaching itu yang dikembangkan itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, yang spesifik kompetensi mana yang ingin diamati selama proses coaching itu? Yang paling spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang tadi ya Bu, sama mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif gitu. Oh, jadi dari ketiga kompetensi inti itu ada dua yang Ibu spesifik ya. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan dengan pertanyaan berbobot. Nah, kita lanjutkan, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam sesi ini? Untuk indikator mungkin dari sesi yang akan nanti dilaksanakan itu coachee itu bisa mengembangkan ide-idenya sendiri dari sesi coaching nanti gitu Bu, dan coachee bisa menjadikan sesi ini menemukan atau mencerahkan dirinya sendiri gitu Bu. Oh gitu, baik. Jadi dalam sesi coaching ini Ibu sebagai coach akan mengembangkan ya kompetensi coachee sehingga coachee sendiri bisa menemukan ya. Oke, kalau begitu selamat melaksanakan sesi coaching dengan Pak Haris ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Haris, apa kabarnya? Kelihatannya kayak gelisah gitu Pak. Alhamdulillah sih Bu, baik. Tapi kelihatan ya Bu, saya sering gelisah Bu. Terlihat dari wajahnya, dan kita akan melakukan percakapan berdua nih. Ada apa nih? Sebetulnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuman
memang kali ini saya sedang butuh teman curhat Bu untuk di coaching ya sama Ibu sebentar aja gitu ya. Mengenai ini Bu, soalnya saya sebetulnya punya masalah dengan murid, tapi masalahnya mengenai pembelajaran di kelas saya. Oke, siap. Jadi Bapak ada yang akan disampaikan ya. Semoga bisa mencerahkan ya. Nah, apa nih? Apa yang akan Bapak sampaikan dan apa yang ingin Bapak dapatkan di sesi pembicaraan ini? Jadi begini Bu, saya itu sebetulnya ingin mendapatkan sebuah ide ya, sesuatu yang lebih segar gitu untuk agar dapat bisa menciptakan sebuah kondisi yang kondusif Bu di kelas saya, karena apa ya semoga aja murid bisa fokus gitu Bu ketika mereka mengikuti pembelajaran saya, terutama setelah pergantian jam pelajaran. Oh begitu, jadi Bapak ingin murid-murid itu fokus di pelajaran Bapak gitu ya Pak? Situasi seperti apa Pak sekarang? Jadi begini Bu, situasinya sebetulnya terutama pas setelah pergantian jam olahraga ya Bu ya. Jadi anak-anak itu kok tidak langsung ke kelas saya gitu, padahal setelah pelajaran olahraga kan tidak ada istirahat dulu, tapi setelah pembelajaran olahraga langsung pergantian jam ke pelajaran saya yaitu bahasa Sunda. Tapi mereka sepertinya setelah pelajaran olahraga itu ada yang asik ke kantin Bu, ada yang sudah waktunya pergantian jam tapi masih bermain bola di lapang gitu, terus ada yang asik dengan jajanannya. Jadi seolah-olah kurang gitu Bu, kurang memperhatikan pelajaran saya Bu. Oh seperti itu. Dari situasi tadi yang Bapak paparkan, apa kira-kira yang mempengaruhi murid tersebut seperti itu Pak? Mungkin ini ya Bu, pengaruhnya apakah karena itu setelah selesai olahraga ya Bu ya. Jadi saya rasa faktornya karena mungkin mereka masih kelelahan Bu, atau selain kelelahan bisa juga sih mereka keasikan ngobrol di luar kelas gitu, jadi tidak terlalu memperhatikan pembelajaran saya gitu. Seperti itu. Lalu seperti apa, situasi apa yang Bapak inginkan Pak? Kalau untuk situasinya tentu yang saya harapkan adalah saya ingin agar murid-murid tersebut bisa fokus dalam pembelajaran saya tanpa menghiraukan apakah itu pergantian jam pelajaran atau baru mulai pembelajaran, apalagi kalau setelah jam pelajaran olahraga gitu ya, sehingga sehingga murid-murid atau peserta didik bisa senang gitu Bu pembelajaran bersama saya di kelas Bu. Nah dari situasi tadi ya yang Bapak inginkan tadi, bisa fokus, murid-murid bisa senang. Lalu apa rencana atau yang bisa membuat itu terwujud Pak, situasi tersebut itu terwujud? Untuk menciptakan situasi tersebut bisa terwujud ya mungkin saya harus saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan gitu Bu di kelas. Nah selain itu saya harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Bu. Begitu, sangat luar biasa ya Bapak. Nah kalau dinilai skala 1 Pak sampai 10, di posisi mana Bapak saat ini? Dan apa tujuan yang ingin Bapak capai ke depan? Kalau misalkan dilihat dari rentang nilai 1 sampai 10 ya, saya rasa dengan situasi seperti ini rendah ya Bu, mungkin ada pada kisaran nilai 6 atau 6,5 Bu. Lalu ya itulah Bu, kisaran segitu Bu sebetulnya Bu. Cukup rendah ya Pak ya? Iya. Lalu nih Pak, menurut Bapak kekuatan apa nih untuk mencapai tujuan tersebut? Tadi memang kondisinya saya nilai 6 atau 6,5 ya, tapi saya kan selalu ingin mengembangkan menjadi lebih baik, dan dari itu mungkin saya kekuatannya apa ya? Saya sedikitnya sudah memiliki pengetahuan Bu tentang pembelajaran sosial emosional Bu, pembelajaran sosial emosional atau yang disingkat sebagai PSE ya Bu ya. Nah mungkin dari hal tersebut mudah-mudahan bisa membantu kali ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Nah dari adanya tadi kekuatan yang Bapak miliki, tentunya ada hambatan ya Pak ya. Kira-kira hambatan apa atau halangan apa yang terjadi Pak?
Ya Bu, justru itu dari apa yang saya harapkan, tentu hambatan atau kesulitan selalu ada ya Bu. Dan saya rasa hambatan atau kesulitan ataupun gangguannya mungkin dari segi waktu ya Bu ya, karena segala sesuatu membutuhkan proses perbaikan, juga saya harus berproses juga. Selain itu saya perlu mengintegrasikan itu kan Bu, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tersebut ke dalam modul pembelajaran saya Bu. Itu mungkin kesulitan yang akan saya hadapi. Nah, dari kesulitan yang Bapak hadapi itu apa kira-kira solusi Pak? Solusi terbaik untuk mengatasi itu, minimalisirnya. Untuk meminimalisir ya mungkin saya akan ini Bu. Saya harus secepatnya kali ya Bu membuat sebuah modul ajar atau RPP tersebut, dan memilih ya Bu, memilih cara yang tepat, bagaimana nih cara yang tepat dalam pembelajaran ini. Nah, cukup bagus ya Pak ya, Bapak tadi menemukan solusinya. Nah, kira-kira nanti kedepannya rencananya kayak gimana Pak? Apa rencana Bapak ke depan? Untuk kedepannya ya, jadi rencananya dari PSE itu saya akan menerapkan PSE atau pembelajaran. Nah, dari kesulitan yang Bapak hadapi itu apa kira-kira solusi Pak? Solusi terbaik untuk mengatasi itu, minimalisirnya. Untuk meminimalisir ya mungkin saya akan ini Bu. Saya harus secepatnya kali ya Bu membuat sebuah modul ajar atau RPP tersebut, dan memilih ya Bu, memilih cara yang tepat, bagaimana nih cara yang tepat dalam pembelajaran ini. Nah, cukup bagus ya Pak ya, Bapak tadi menemukan solusinya. Nah, kira-kira nanti kedepannya rencananya kayak gimana Pak? Apa rencana Bapak ke depan? Untuk kedepannya ya, jadi rencananya dari PSE itu saya akan menerapkan PSE atau pembelajaran sosial emosional tersebut di kelas saya Bu, terutama praktek pada poin kesadaran penuh atau mindfulness ya Bu ya. Itu tujuannya kan untuk mengembalikan fokus murid ya Bu setelah pembelajaran olahraga tersebut. Sangat keren sekali Pak. Bagaimana tuh strateginya Pak untuk menerapkan tersebut? Sebetulnya strategi yang saya rencanakan banyak sih ya Bu ya, tapi saya ingin berfokus kepada strategi untuk menerapkan teknik stop ya Bu ya. Jadi teknik stop tuh begini Bu, siswa diarahkan untuk berhenti dari kegiatannya sejenak, terus saya akan bimbing mereka untuk ambil nafas dalam-dalam, dan saya akan instruksikan mereka untuk mengamati sensasi pada tubuh mereka ketika mereka mengambil nafas dalam-dalam itu. Nah, selesai dan kita akan melanjutkan kembali kepada kegiatan berikutnya. Dan ketika teknik stop itu saya terapkan, saya juga akan menggunakan ini Bu, menggunakan semacam instrumental musik itu sebagai pengiring situasi teknik stop supaya lebih menekankan gitu dengan situasinya. Nah, kemudian selain itu juga saya punya ini Bu, strateginya mungkin saya akan membuat ice breaking juga, salah satunya misalnya kuis ya Bu ya. Jadi kuis tersebut walaupun singkat tapi bisa mungkin bisa membuat mereka lebih tertarik gitu dalam pembelajaran saya, dan bisa lebih senang gitu dalam belajar mereka itu. Sangat luar biasa Bapak ini. Tadi Bapak telah mengungkapkan strategi-strateginya apa ya. Nah, untuk kriteria keberhasilannya Pak itu seperti apa? Nah, untuk kriteria keberhasilan dari strategi dan rencana saya, mungkin nanti saya akan melihat mereka, apakah mereka sudah fokus belajar atau belum, dan juga saya akan melihat apakah mereka merasa senang dalam mengikuti pelajaran saya atau belum. Misalnya dengan cukup melihat mereka tersenyum saja, saya rasa mereka sudah senang, dan itu salah satu kriteria keberhasilan yang bisa saya lihat. Jadi membuat terlihat mereka senang itu membuat Bapak berhasil gitu ya Pak ya? Iya, nah, selanjutnya alternatif apa Pak yang akan dilakukan proses ini? Nah, untuk alternatif atau misalnya saya akan mengambil langkah awal ya Bu ya untuk kegiatan tersebut, saya akan segera berusaha mempersiapkan diri saya, dan saya juga akan mempersiapkan rencana pembelajarannya yang inovatif supaya segera dapat saya terapkan di kelas ini. Nah, dengan yang tadi Bapak paparkan rencana-rencana strategi Bapak, kapan nih kira-kira rencana tersebut akan dilaksanakan Pak? Mungkin
karena memang tadi kendalanya di waktu ya, jadi saya pasti membutuhkan waktu, dan untuk rencana itu kurang lebih saya akan laksanakan dalam 1 minggu ke depan. Wah, hebat ya Pak ya. Oke, mungkin kita nanti 1 minggu ke depan ya, ditunggu update-nya dari Bapak, perkembangannya dari Bapak, gimana nanti komunikasikan dengan saya pengen tahu gitu ya ke lanjutannya gimana gitu. Ya, jadi nanti kita janjian lagi ya Bu ya, Nah, kita gitu ya. coaching lagi seperti ini 1 minggu, berarti minggu depan ya Bu ya. Nah. Minggu depan nanti akan saya Kita- ceritakan update-nya, apakah perkembangan saya sejauh mana kepada Ibu. Saya ya, Bu. tunggu ya Pak ya, Iya, saya iya, tunggu Bu. kelanjutannya. Iya, iya. Nah, selain itu Pak, siapa kira-kira yang perlu diminta dukungan Pak untuk menjaga komitmen tadi? Untuk menjaga komitmen tersebut khususnya di sekolah ya Bu ya, saya akan mencoba berkolaborasi Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, baik itu sesama guru mata pelajaran bahasa Sunda, untuk lebih bisa sharing bagaimana mencari solusi dengan masalah-masalah tersebut, dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat terutama guru olahraga, dan juga kita bisa menjalin komunikasi yang baik dan pergantian pembelajaran dari olahraga kepada bahasa Sunda itu bisa meminimalisir gangguan-gangguan seperti tadi. Wah, sangat luar biasa Bapak ini. Nah, kira-kira nih Pak, komitmen Bapak apa yang dapat disimpulkan pada sesi kali ini Bapak? Pada sesi ini ya Bu ya, dari perbincangan kita, wah luar biasa sekali Bu, alhamdulillah. Tadi saya kelihatan agak gelisah ya kesini, tapi secara tidak langsung ketika saya bercerita kepada Ibu, saya otomatis tersenyum ya. Saya merasa senang, saya merasa lega dengan cara mengobrol dengan Ibu, dan saya juga mendapatkan pencerahan yang luar biasa, mendapatkan ide juga untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop, ice breaking, dan mungkin sejenis quiz untuk mengembalikan kondisi konsentrasi mereka. Dan sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan mulai berusaha untuk mengembalikan fokus mereka. Jadi dari kegiatan ini sangat luar biasa sekali Ibu, saya sangat senang dari hasil ini. Masya Allah, Bapak sangat keren sekali ya, dari rencana-rencana Bapak yang tadi telah disampaikan, seperti teknik stop untuk membangkitkan lagi semangat siswa, fokus siswa, terus tadi ada instrumen juga. Semoga rencana-rencana ke depannya yang Bapak telah tadi laksanakan dan semakin berjalan dengan baik ya Bapak. Semoga pada sesi kali ini bermanfaat bagi saya dan bagi Bapak sendiri gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekali lagi terima kasih sudah menemani saya. Sama-sama sudah membantu Bapak. saya. Semoga kita ketemu lagi. Ya, di sesi berikutnya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Gimana Bu Win, kita lanjutkan lagi ya percakapan kita ya, Ya, setelah baik, melakukan sesi Coaching, coaching. ya. Nah, yang pertama saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi bersama dengan Pak Haris. Yang sudah saya lakukan yaitu saya melakukan sesi coaching itu dengan alur tirta yang baik ya Bu ya, dengan dan juga menerapkan kompetensi coach, yaitu mendengarkan dengan aktif, terus kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu. Baik Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu ya menilai demikian? Bagaimana pendapat Ibu tentang proses coaching tadi? Apakah dinilai sudah berhasil Bu? Untuk tadi sesi tadi keberhasilannya tadi coachi itu dapat mengupakan pendapatnya sendiri, menggali ide-idenya sendiri dengan saya menuntunnya. Tapi tetap coachi tadi menggali dirinya sendiri sampai menemukan solusinya gitu Bu. Oh baik, jadi tadi pada saat Ibu memberikan pertanyaan gitu ya, Dengan pertanyaan yang tadi saya ajukan. Ya. Sehingga coachi bisa menemukan sendiri solusinya. Nah baik Ibu, saya menyampaikan hasil pengamatan Boleh, saya Ibu. Silakan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tadi pada saat coaching itu Ibu sudah melakukan kompetensi inti coaching yang terdiri dari
presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, menurut pengamatan saya, Ibu sudah melakukan ya sesuai dengan kompetensi inti, dan saya melihat itu sudah tercapai ya, sudah sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu mendengar dari pendapat saya ini sebagai pengamat? Alhamdulillah ya Ibu, dengan tadi saya melakukan sesi coaching dan saya mendengar hasilnya dari Ibu, dari pengamat, tentu membuat saya semakin meningkatkan kompetensi yang saya miliki dan yang sudah saya lakukan, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi gitu. Baik Bu Win ya. Dari tadi pengamatan saya, Ibu sudah melakukan kompetensi, terus rubrik juga sudah ya tercapai, sudah melakukan prinsip coaching dengan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Namun nih Bu, namun demikian saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya. Misalnya tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan, saya mengamati ya Ibu mungkin kedepannya ya akan bisa lagi mengembangkan sesi mengajukan pertanyaan tersebut agar lebih banyak lagi menggali ya ide-ide kreatif yang bisa dihasilkan oleh coaching. Oke, kemudian itu tadi catatan yang saya catat selama observasi. Kemudian menurut Ibu nih, jika melakukan sesi coaching lagi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang telah dilakukan tadi? Baik Ibu, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan itu kompetensi inti yang harus ada pada coaching Bu. Jadi seperti yang tadi, keterlibatan penuh ya Bu, kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin itu akan terus saya perbaiki jika memang belum maksimal, dan yang sudah baiknya akan terus saya pertahankan gitu Ibu. Jadi kompetensi itu akan terus saya kembangkan gitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi kompetensi inti tetap terus dikembangkan lagi ya Bu ya. Saya harap ya hasil dari pengamatan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kemudian sebagai penutup saya minta coba Ibu menarik kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari proses ini. Yang saya simpulkan dari proses ini Ibu, ternyata tidak hanya kompetensi cuma 2 atau 3, tapi memang coach itu harus memiliki kompetensi itu ya, semua kompetensi harus dimiliki oleh coach. Seperti tadi mendengarkan aktif, kesadaran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan diadakannya ini, dengan adanya umpan balik dari Ibu, saya semakin sadar untuk terus meningkatkan apa yang mungkin kurang tadi yang telah saya lakukan, dan juga saya semakin terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya gitu. Oke. Jadi dari hasil pencatatan tadi nanti tolong dicatatnya dalam form supervisi akademik ya. Oke, jadi untuk tindak lanjut ke depannya mudah-mudahan bisa kita kembangkan lagi ya. Amin. Mudah-mudahan. Oke, dan pembicaraan ini kita mendapatkan pembelajaran untuk anak-anak didik kita semua. Untuk pengembangan pendidikan kita ya. Cukup Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak.